Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Nah, kali ini kami dari kelompok 6 akan membahas hasil proyek kami yang berjudul Peta Resiko Hukum UMKM Kecamatan Medan Tembung. Nah, saya Nadia Anggitasari selaku moderator dan rekan saya. Saya Bunga Adi Fitria sebagai pemateri 1. Saya Miftahul Fathah sebagai pemateri 2. Saya Mahia Nabi Ahmad sebagai pemateri 3. Dan saya Wafidina Andini sebagai pemateri 4. Nah, tugas yang diberikan Ibu dosen adalah yang pertama mengunjungi 3 UMKM, yang kedua membuat tabel tingkat kepatuhan hukum, yang ketiga indeks resiko hukum sederhana, yang keempat lampiran. Nah, kami mengunjungi 3 UMKM di satu kecamatan, yaitu di Kecamatan Medan Tembung. Adapun 3 UMKM yang kami datangi, yang pertama ada S Jumbo Buhainun, yang kedua ada Fotokopi Family, dan yang ketiga ada S Doger Didi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, kita masuk ke penjelasan hasil penelitian. Yang pertama itu ada ST Jumbo Buhainun. Hasil MR-nya itu tidak adanya NIP atau nomor induk berusaha, tidak adanya NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Yang dimiliki hanyalah tempat izin usaha. Usaha ibu ini juga tidak pernah terkena teguran ataupun sanksi dari pihak berwenang. Info tambahan, sebelumnya pemilik UMKM ini sempat memiliki NPWP. Hanya saja karena terkena kasus penipuan, beliau jadi kehilangan usahanya di masa lalu, beserta NPWP-nya. Yang kedua, ada fotokopi family, hasil MR-nya tidak adanya NIP atau nomor induk berusaha, tidak adanya NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Yang dimiliki hanyalah tempat izin usaha dan pernah menerima teguran ringan. Yang ketiga itu ada S. Doger Didi, hasil MR-nya tidak adanya NIP atau nomor induk berusaha, tidak adanya NPWP atau nomor pokok wajib pajak, yang dimiliki hanyalah tempat izin usaha dan pernah menerima teguran ringan. Selanjutnya akan dijelasin oleh materi 2. Nah, selanjutnya kita akan melihat tabel tingkat kepatuhan yang kami buat dari hasil GFROM yang kami lakukan setelah melakukan wawancara langsung. Terdapat 4 indikator yang kami gunakan untuk membuktikan terpenuhinya izin usaha. 4 indikator tersebut bisa dilihat dari tabel di samping ini, yaitu NIP, izin tempat usaha, NPWP, dan teguran. Seperti yang bisa kita lihat dan dijelaskan pemateri pertama tadi, bahwasannya ST Jumbo tidak memiliki NIP tapi memiliki tempat izin usaha, tidak memiliki NPWP, dan juga tidak pernah menerima teguran ringan. Begitu juga fotokopi family yang tidak memiliki NIP, tempat izin usahanya ada, NPWP-nya tidak ada, tetapi pernah menerima teguran tapi ringan. Hal ini juga berlaku pada S. Doger Didi. Nah, selanjutnya itu ada, lalu kami kelola data yang kami dapat dan kami hitung secara manual sesuai dengan kelengkapan surat dan keadaan sebenar dari ketiga UMKM tersebut. Kemudian kami kelompokkan lagi dalam sebuah tabel. Tabelnya yaitu sebagai berikut. Bisa dilihat dari hasil kepatuhan bahwa kepatuhan yang lebih tinggi itu berada di ST Jumbo Buhainun, sementara kepatuhan kedua UMKM lainnya masih sangat minim atau masih sangat rendah. Selanjutnya, resikonya akan dibacakan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya, resiko hukum yang mungkin dialami oleh para UMKM ya. Jadi dari data tabel yang terlampir itu dapat disimpulkan bahwa masih banyak sekali UMKM yang belum memiliki atau memenuhi izin usaha. Jadi hal ini kemungkinan besar itu disebabkan oleh sulitnya mengurus administrasi dalam pembuatan surat izin usaha dan kurangnya pemahaman para pelaku UMKM dalam prosedur pembuatan surat izin usaha.
Terus ada pun beberapa risiko yang akan diterima oleh pelaku UMKM yang tidak memiliki izin usaha yang lengkap, yaitu yang pertama pelaku UMKM itu tidak memiliki izin usaha dapat dikenakan sanksi administratif yang dapat berupa denda atau pembekuan kegiatan usaha. Lalu yang kedua, tanpa izin usaha, UMKM itu dapat kesulitan mengakses fasilitas atau layanan yang disediakan oleh pemerintah seperti program bantuan atau pembiayaan dari lembaga keuangan. Lalu yang ketiga, karena tidak memiliki izin usaha itu dapat membuat bisnis itu beroperasi secara ilegal. Jadi dapat membatasi kesempatan untuk melakukan kegiatan komersial seperti menyewa tempat usaha, bekerja sama dengan perusahaan lain, atau melakukan transaksi internasional. Lalu yang keempat, pelaku UMKM yang tidak memiliki izin usaha juga beresiko terkena tindakan hukum oleh pihak berwenang yang dapat mencakup penyitaan aset atau bahkan pembubaran usaha. Lalu yang kelima, konsumen itu cenderung lebih mempercayai bisnis yang memiliki izin usaha karena karena dapat menunjukkan bahwa usaha tersebut itu mematuhi peraturan yang berlaku. Jadi tanpa izin usaha, reputasi bisnis itu dapat terganggu yang berpotensi merugikan hubungan dengan konsumen dan merusak citra. Lalu yang keenam, bagi usaha yang ingin memperluas usaha, mereka itu baik dengan membuka cabang baru atau memperkenalkan produk baru itu izin usahanya harus lengkap dan sah. Yang itu merupakan syarat utama. Selanjutnya, Nah, adapun lampiran yang kami lampirkan, yang pertama ada instrumen wawancara, bisa kalian lihat di PPT kami. Lalu ada beberapa foto di ketiga UMKM tersebut. Ada grafik kepatuhan hukum. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya, apa bias pribadi Anda saat pertama kali mewawancarai pelaku UMKM? Nah, bias dari kami, awalnya kami mengira bahwa semua pelaku UMKM sudah mengetahui pentingnya mempunyai legalitas penuh atas suatu usaha, tapi tidak bisa terpenuhi karena rumitnya akses administrasi. Namun setelah kami melakukan wawancara, kami menyadari bahwa legalitas penuh atas usaha banyak yang tidak terpenuhi karena kurangnya pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas penuh untuk usaha mereka. Baik, Oke, terima kasih. Oke, sekian pembahasan hasil proyek kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Baik, saya ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk kita semua.